Gua Maria Ratu Perdamaian Sedang Jatiningsih, atau yang biasa dikenal dengan nama Gua Maria Jatiningsih, merupakan salah satu destinasi bagi umat Katolik yang ingin berziarah dan berdoa yang terletak di Dusun Citar, Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Dikelilingi banyak pohon jati dan dekat dengan aliran Sungai Progo, membuat suasana sekitarnya menjadi sejuk dan damai. Gua ini dibuka selama 24 jam setiap hari, sehingga memungkinkan para peziarah untuk beribadah kapan saja. Pengunjung yang datang pun tidak dikenakan biaya masuk, namun bagi yang membawa kendaraan akan dikenakan biaya parkir. Kali ini, saya akan mengulas tentang Gua Maria Jatiningsih, mulai dari sejarah hingga beberapa daya tarik dari tempat ini. Gua Maria Jatiningsih sendiri dibangun pada tahun 1986 di atas tanah hibah dari Ignatius Purwidono yang merupakan seorang warga setempat. Dan pada tahun 2000, gua ini diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Dr. Ignatius Suharyo. Kemudian diberi nama Gua Ratu Perdamaian. Sejak saat itu, gua ini menjadi tempat peribadatan yang penting bagi umat Katolik di daerah Sleman dan sekitarnya. Pada awal tahun 1950-an, masyarakat Dusun Citar Pingitan masih banyak yang menganut adat kejawen. Namun seiring dengan berjalannya waktu, beberapa warga mulai memeluk agama Katolik. Dimulai dengan pembaptisan Fransiskus Xavier Deakin pada tahun 1952. Sejak saat itu, umat Katolik kian bertambah. Banyak kegiatan keagamaan seperti ketoprak dan karawitan Katolik mulai digelar di sana. Gua Maria Jatiningsih memiliki beberapa destinasi yang menjadi daya tarik dari tempat ini. Berikut beberapa di antaranya. Patung salib Kristus yang terletak di sebelah kanan Gua Maria. Patung ini menjadi salah satu simbol utama di area ziarah tempat ini. Patung salib tersebut berdiri tegak dan kokoh, memberikan pemandangan yang sakral dan religius. Di sisi kiri gua terdapat sebuah altar yang digunakan untuk misa dan upacara keagamaan. Altar ini dirancang dengan gaya sederhana namun tetap sakral, sehingga para peziarah bisa tetap merayakan Ekaristi dengan khidmat. Dalam perjalanan menuju ke Jalan Salib di Gua Maria ini, kalian bisa menemukan patung Yesus dan wanita Samaria yang menggambarkan kisah pertemuan Yesus dengan wanita Samaria di sumur. Sebuah cerita yang mengajarkan tentang kasih dan penerimaan. Patung ini pun menjadi pengingat akan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Sampailah kita pada Jalan Salib di Gua Maria Jatiningsih yang dirancang searah dengan aliran Kali Progo. Setiap stasi atau pemberhentian dalam Jalan Salib menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan Yesus menuju penyaliban. Para peziarah bisa mengikuti rute ini sambil merenungkan makna dari setiap pemberhentian. Selama menjalani Jalan Salib, peziarah akan ditemani dengan suasana alam yang tenang dan damai. Lalu, terdapat juga Kapel Adorasi Ekaristi Abadi Ibu Maria Ratuning Katentreman. Desainnya yang menggunakan kayu namun tetap elegan, memberikan kesan sederhana dan hangat. Keindahan dan ketenangan kapel ini membuat peziarah lebih fokus mendalami hubungan spiritual dengan Tuhan. Terdapat juga patung karya Michelangelo yang terkenal, yaitu La Pietà, yang menggambarkan Bunda Maria yang menggendong tubuh Yesus setelah penyaliban. Sejak diciptakan pada 1499,
Patung Pieta mengilhami emosi, iman, dan imitasi melalui penggambarannya yang elegan tentang Bunda Maria dan Yesus Kristus. Berusia lebih dari 5 abad, Pieta hingga kini menjadi salah satu patung paling dicintai di dunia. Lalu yang terakhir yang menjadi favorit semua orang termasuk saya, patung Yesus yang disalib. Patung ini adalah salah satu ikon utama di Gua Maria Jatiningsih. Patung ini menggambarkan Yesus yang digantung di kayu salib, sehingga menjadi pusat dari banyak aktivitas doa dan devosi.